Hai guys, balik lagi dengan aku Friska Yeni. Masih ekspor tempat-tempat wisata hits di Jogja. Di video kali ini aku mau ngajakin kalian nih ke pantai paling unik di Jogja yang punya tetrapod epic dan sunset yang view-nya tuh gila kerennya. Ya, jadi kali ini kita akan ke Pantai Gelagah, Kulon Progo, Yogyakarta. Kita juga akan sekalian menyusuri keindahan laguna Gelagah alami yang cocok untuk aktivitas berperahu atau bermain air di Pantai Gelagah. Pokoknya tempat ini tuh cocok banget buat kamu yang pengen cari tempat healing atau sekedar menikmati suasana pantai Jogja dari sisi yang berbeda. Enaknya lagi, jarak Pantai Gelagah dari Bandara Yogyakarta YIA itu deket banget ya, dengan waktu tempuh sekitar 10 menitan aja. Pokoknya, buat kalian yang penasaran review lengkapnya seperti apa, yuk langsung aja tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip. Ya, Berapaan ini, Bu? seperempat kilonya 30. Cumi, udang, bongbor kalau kemasannya 10.000. Yang baby crab sama ikan-ikan ini 25 berapa? Pantai Gelagah sendiri terletak di Desa Gelagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Jaraknya itu sekitar 40-45 km dari pusat kota Jogja, guys. Perjalanannya tuh biasanya memakan waktu sekitar 1-1,5 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Nah, untuk rute perjalanan kita mulai dari bandara ya. Begitu keluar dari bandara YIA, kalian ambil arah selatan menuju Jalan Wates Purworejo. Ikutin Jalan Wates Purworejo aja dan lanjutkan perjalanan sekitar 5-9 km sampai menemukan papan petunjuk menuju Pantai Gelagah. Untuk akses jalannya tuh bagus guys, full aspal mulus, terus treknya juga lancar jaya, nggak seperti di daerah Gunung Kidul ya. Karena pantai ini tuh cenderung lebih sepi kalau dibandingkan dengan pantai-pantai yang ada di Gunung Kidul Yogyakarta. Oh ya, untuk lebih gampangnya kamu juga bisa panduan Google Maps nih. Kamu tinggal ketik aja Pantai Gelagah, untuk titik lokasinya tuh udah akurat dan anti nyasar-nyasar. Menuju ke Pantai Gelagah, selain bisa menggunakan kendaraan pribadi, kamu juga bisa menggunakan transportasi umum loh. Dari Terminal Wates ke Pantai Gelagah, kamu bisa naik angkot lokal atau ojek menuju Pantai Gelagah. Pantai Gelagah ini tuh bisa menjadi destinasi wisata yang wajib untuk dikunjungi kalau kalian sedang mendarat di Yogyakarta. Waktu terbaik berkunjung ke sini tuh sore hari menjelang sunset ya guys, untuk bisa menikmati pemandangan sunsetnya yang indah. Terus di sepanjang perjalanan menuju pantai, mata kita juga bakalan dimanjain dengan banyaknya pepohonan yang hijau dan asri. Oh ya, untuk biaya retribusi masuk kawasan Pantai Gelagah ini Rp10.000 per orang ya. Tapi selain Pantai Gelagah, ada juga Pantai Congot dan beberapa pantai lainnya yang bisa kita tuju hanya dengan sekali bayar retribusi aja. Gimana? Murah banget kan? Cukup dengan bayar 10.000 aja kita udah bisa akses ke beberapa pantai sekaligus. Buat kalian yang mau menginap di sekitar Pantai Gelagah, di sini juga ada beberapa hotel atau penginapan sederhana yang ditawarkan dengan rate yang murah. Kisarannya itu 100-200 ribuan yang bisa kalian sesuaikan dengan budget. Finally, kita sampai juga di Pantai Gelagah. Area parkir kendaraannya tuh luas banget ya, dan khusus untuk kendaraan bus itu tempatnya terpisah. Tarif parkir motor itu 3.000 dan untuk mobil itu 10.000 guys. Jam operasional Pantai Gelagah buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai dengan jam 5 sore. Di dekat area parkir terdapat wahana permainan trampolin nih untuk anak-anak. Tiketnya itu Rp10.000 per anak. Buat kalian yang mau piknik atau ngadem di dekat pantai juga bisa, tapi kalau nggak bawa tikar atau alas dari rumah, tenang aja guys, karena di sini tuh banyak penyewaan tikar, kamu cukup bayar Rp10.000 aja. Terus di sini juga banyak warung di sekitar pantai yang berjajar. Atau buat kalian yang mau santai makan atau ngemil sambil menikmati angin pantainya yang sejuk, cocok nih. Begitu masuk, kita akan disambut dengan banyaknya warung jajanan oleh-oleh dan cindera mata. Jadi sepanjang jalan masuk ke bibir pantai tuh banyak warung-warung yang jualan oleh-oleh. Di sini tuh penuh dengan UMKM lokal ya, untuk harganya juga masih wajar dan merakyat. Rata-rata warung jualannya itu kayak seafood, ada udang crispy, baby crab, terus ada wader crispy juga, dan banyak makanan khas pantai lainnya untuk oleh-oleh. Terus ada baju-baju, topi, kacamata, dan masih banyak lagi. Jadi lengkap banget nih guys. Kalian tuh bisa makan di sini ataupun beli untuk oleh-oleh keluarga di rumah ya. Ini ada. Berapaan ini, Bu? Seperempat kilonya 30. Cumi, udang, bongbor kalau kemasannya 10.000. Yang baby crab sama ikan-ikan ini 25 seperempat. Kemasan Mika semua 10.000. 10.000 ya yang Mika ya? Oh, nyoba dulu boleh monggo. Yang Kentucky undur-undur laut. Nah, nyoba dulu nggak apa-apa monggo. Nanya dulu, Bu. Iya nggak apa-apa. Nyoba dulu juga nggak apa-apa monggo.
FYI, di sini kita tuh dilarang mandi atau berenang di laut. Dan demi keamanan keselamatan bersama, sebaiknya kita mengikuti aturan yang sudah dibuat ya. Di sini juga banyak berjajar payung pantai dan tikar yang disewakan cukup dengan bayar Rp10.000 aja. Kita bisa melihat pemandangan laut yang luas dengan ombaknya yang besar. Untuk pasir pantainya di sini tuh berwarna hitam ya guys. Kalau pantai-pantai di Gunung Kidul kan warnanya putih. Pantai Glagah ini juga terkenal dengan tetrapod pemecah ombaknya yang unik. Kalian bisa lihat deh, tetrapod bentuknya tuh berjejer di sepanjang garis pantainya yang membuat pemandangan menjadi makin indah dan berbeda dari pantai-pantai Jogja lainnya. Buat kalian pecinta fotografi, spot-spot di sekitar sini tuh bisa menjadi background yang kece untuk mengabadikan momen. Dan cuma itu aja, wisatawan juga bisa menikmati panorama sunset yang memukau loh. Biasanya, Pantai Glagah Indah juga digunakan untuk tempat foto pre-wedding. Di dekat pantainya juga banyak warung-warung nih. Untuk kelapa muda satu buah itu dipatok dengan harga Rp15.000 aja. Menurut aku sih masih wajar tempat wisata. Karena ombak lautnya tuh besar dan berbahaya untuk pengunjung, kita tuh masih tetap bisa kok mainan pasir. Atau kalau mau sekedar berjalan-jalan menikmati angin lautnya, udah berasa juga nih healingnya guys. Di sebelah sini ada spot-spot foto dengan background langsung ke laut, ada ayunan, spot bingkai foto, terus spot perahu. Tapi menurut aku pribadi sih untuk kombinasi warnanya agak kurang estetik dan terawat ya. Mungkin nextnya bisa di-upgrade lagi kali ya, biar makin estetik. Garis Pantai Glagah itu juga panjang banget. By the way, karena kita datangnya siang hari, sekitar jam 11-an siang, jadi udah pasti panas banget ya. Jadi kalau kesini siang-siang, harus banget nih kalian bawa topi, kacamata atau sunscreen membuat melindungi kulit kalian. Gimana guys, pemandangannya epic banget kan? Suka banget nih sama pemecah ombaknya. Apalagi saat gelombang laut mendekati pantai, terus pecah menjadi ombak, jadi pemandangan yang menakjubkan. Oh iya, di pantai ini juga banyak yang mancing ya, karena memang spot mancingnya itu banyak. Oke, sekarang kita akan lanjut eksplor ke Laguna Glagah. Pantai Glagah dan Laguna Glagah sebenarnya itu masih dalam satu kawasan wisata yang sama. Laguna Glagah ini merupakan bagian dari Pantai Glagah dan terletak gak jauh dari bibir pantai, hanya berjarak beberapa ratus meter aja ke arah barat. Jadi untuk mencapai Laguna Glagah dari Pantai Glagah, kamu bisa berjalan kaki menyusuri area pantai atau naik kendaraan juga bisa. Spot Laguna dan pemecah ombak biasanya sih jadi tujuan utama wisatawan nih kalau sedang berkunjung ke sini. Laguna ini tuh nggak terhubung langsung ke laut, tempatnya tenang, cocok untuk naik perahu kapal dan juga memancing. Atau buat kalian yang mau sekedar bersantai, mau bengong-bengong sambil menikmati pemandangan alam yang tenang sih oke juga ya. Aku saranin datangnya tuh pagi hari sekitar jam 6 sampai jam 10 untuk menikmati suasana yang lebih sejuk dan tenang. Terus kalau sore hari sekitar jam 3 sampai jam 5 sore guys, buat kalian yang mau menyaksikan pemandangan matahari terbenamnya yang indah banget. Terus dari sini kita juga bisa melihat view pesawat lalu lalang dari dan ke Bandara YIA. Ini kan apa Pak? Dan nila Pak, sama betik sama itu campur-campur sih. Nila apa bete sama itu. Bayar nggak sih Pak nggak mancing di sini? Hah? Bayar nggak sih? Enggak. Nggak ya, bebas ya. Iya. Udah dapat berapa Pak? Dapat baru Oh baru mulai. baru mulai. Kayaknya enak ya di bawah pohon ya. Ya Pak lanjut Pak. Oh, siap. Banyak yang mancing nih keluarganya. Apun Ken. Basah baju. Udah dapat Pak? Belum dapat ya? Oh kecil-kecil. Mas, Di sekitar danau ada juga spot ayunan nih yang bisa kita gunakan buat foto-foto atau sekedar istirahat sambil menikmati suasana sejuk dan semilir anginnya juga bisa. Di
Di sini tersedia perahu kapal buat berkeliling muara pantai dan menikmati pemandangannya yang memanjakan mata. Tiketnya itu murah, Rp10.000 per orang, kita udah dapat 2 kali putaran. Biasanya untuk naik perahu kapal ini kita tuh harus menunggu pengunjung penuh ya, sekitar 14-15 orang. Tapi kalau kalian mau charter bisa Rp100.000 per kapal untuk 10 orang. Di sini ada banyak terdapat rumah makan dan warung-warung makanan seafood gitu yang bisa kalian coba. Untuk musola dan toiletnya juga ada banyak ya guys. Hampir di setiap warung makan itu punya toilet tapi berbayar. Sekarang kita lihat salah satu musola yang ada di sini. Meskipun tempatnya nggak besar, tapi itu cukup bersih dan nyaman. Untuk toilet di sini tuh berbayar. Untuk mandi dan BAB itu Rp3.000, tapi kalau kalian mau pipis itu hanya Rp3.000. Nah, tujuan selanjutnya, sekarang kita akan menuju ke Gardu Pandang Bandara YIA. Tempat ini sih menjadi destinasi wisata unik di Kulon Progo, Jogja guys, yang menawarkan pengalaman melihat pesawat lepas landas dan mendarat dari jarak dekat. Gardu Pandang ini posisinya tuh berada di sisi selatan Bandara YIA, tepatnya itu di antara Pantai Glaga dan Pantai Congot. Dari gardu ini pengunjung dapat menyaksikan pesawat take off dan landing secara langsung tanpa halangan. Ini sih bisa menjadi edukasi untuk anak-anak ya tentang dunia penerbangan. Meskipun sederhana, Gardu Pandang ini dilengkapi dengan fasilitas yang cukup lengkap seperti musola, toilet, terus ada warung makan dan tempat parkir gratis. Untuk menikmati pengalaman ini, pengunjung hanya dikenakan biaya masuk sebesar Rp5.000 per orang aja. Gimana, worth it nggak? Jangan lupa komen-komen di bawah ya. Waktu terbaik untuk mengunjungi Gardu Pandang YIA menurut aku sih pagi atau sore hari ya guys, saat aktivitas penerbangannya tuh lebih padat. Jadi Gardu Pandang YIA ini menawarkan pengalaman unik yang menggabungkan edukasi, rekreasi, dan juga keindahan alam. Kalau ke Pantai Glaga, kalian sih wajib sekalian mampir ke sini ya. Overall, Pantai Glaga dan Laguna Glaga ini sih recommended ya guys. Tempatnya menarik, asik buat liburan dan santai-santai bareng sama keluarga. Dan recommended buat kalian kunjungi kalau sedang berada di daerah Kulon Progo, Jogja. Oke guys, sekian review dari aku untuk Pantai Glaga Jogja dan juga Laguna. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian semua. Dan jangan lupa untuk terus support channel aku dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya dan juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye-bye! Roller coaster, take it to a better